Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan situasi yang terbatas. Kita lagi merapikan hal-hal yang perlu dirapikan untuk audionya, tetapi semoga kita bisa mengikutinya dengan lancar. Kita akan merenungkan firman Tuhan di Daily Hope, renungan pagi pada pagi hari ini dengan tema My Crowns. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya kepada kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sudah ada saudara-saudara kita seiman yang telah menyapa kita di pagi hari ini. Dari Ibu Feina Andriani, Shalom, selamat pagi Pastor James, salam damai dalam kasih Yesus, selamat melayani, happy Sunday all. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dari Ibu Jenny Maukar, Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati juga. Dari Ibu Heli Tulangau, selamat pagi Pak James, Tuhan berkati kita semuanya, amin, puji Tuhan. Dari Ibu Tuti Ananingsi, selamat pagi Pak James, selamat pagi, Tuhan berkati. Dari Gregory, Pak Gregory Manopo, shalom, selamat pagi, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Dari Ibu Magdalena Subianto, sudah ada suara Pak James kok, mengapa shalom? Ya, betul sekali Bu, kita lagi ada masalah audio, lagi dicek, semoga ini bisa berjalan dengan lancar, dan sekarang bisa mendengarkannya dengan baik. Dari Ibu Heni Lego, Shalom, selamat pagi Pastor James, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Tuti Ananingsi, Tuhan baik, Dia sumber pengharapan bagi kita semuanya. Dari Pak Christian Rawis, Shalom, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, dan doakan supaya audionya bisa lancar terus pada saat ini ya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dari Daily Hope dalam program renungan pagi pada saat ini dengan tema My Crowns. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang mahkota surgawi yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, pada saat ini biarlah Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan mengutarakan isi hati Tuhan, agar kebenaran firman-Mu kami nikmati, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, dan kami berjalan terus dalam pengharapan surgawi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, puji Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema My Crowns. Crowns itu tentang mahkota. Dan Tuhan menyediakan kepada kita mahkota surgawi yang sangat luar biasa. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayatnya yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Puji Tuhan. Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Dia menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu, ketika kita lahir baru jadi anak Tuhan, Tuhan memberikan hadiah kepada kita, yaitu spiritual gift. Karunia-karunia roh Tuhan berikan kepada kita untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan, sehingga mempunyai berbagai kekuatan daripada Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita kembangkan, untuk kita membesarkan nama Tuhan. Karunia-karunia roh Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan, agar anak Tuhan bisa berfungsi dengan luar biasa di dalam keluarganya Allah. Tuhan baik sekali. Sama seperti orang tua yang memperlengkapi anaknya, memperlengkapi bakat dari anaknya, memperlengkapi minat dari anaknya, supaya bisa bertumbuh dewasa dan nanti bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi keluarga besar. Tuhan juga memberikan kita hadiah, itu karunia-karunia Roh Kudus. Bukan hanya itu aja. Dan setelah nanti kita menghadap Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita mahkota-mahkota surgawi. Jadi Tuhan sangat-sangat baik dalam hidup kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan jangan sampai seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya jangan sampai karunia-karunia Roh Kudus itu atau mahkota-mahkota dari Tuhan yang Tuhan berikan itu tidak benar-benar melekat dalam hidup kita.
Yang Tuhan mau adalah apa yang Tuhan sediakan kepada kita ini nantinya tetap ada, bersifat tetap dalam hidup kita. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada 5 jenis mahkota surgawi yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang Dia kasihi. Dan saudara, kapan kita bisa menerima mahkota-mahkota surgawi itu? Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan, kepadanya. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Dia akan berusaha supaya hidupnya setiap hari berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita lihat ayat berikutnya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Suatu saat nanti, kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Ketika Yesus Kristus datang kedua kali, maka kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Yang menarik di sini adalah kata takhta di sini dari kata bema. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena bema punya pengertian seperti ini. Bema adalah sebuah panggung yang didirikan dan di situ ada suatu pelegaran. Ya, pelegaran untuk pemberian hadiah. Itulah kata bema, sebuah panggung yang didirikan. Takhta ini artinya sebuah panggung yang dibangun. Beda dengan takhta punya pengertian sebagai kursi hakim. Beda kan? Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, takhta pengadilan Kristus ini bukanlah kursi penghakiman. Karena dari kata takhta, sekali lagi dari kata takhta, dari kata bema, itu panggung yang didirikan. Buat apa panggung itu? Jadi suatu tempat untuk setiap anak-anak Tuhan akan menerima upah, menerima mahkota dari setiap kehidupannya di dunia ini. Setiap perjalanan imannya di dunia ini akan dihargai oleh Tuhan, akan mendapatkan reward dari Tuhan, akan mendapatkan berkat dari Tuhan, penghargaan dari Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dari sini kita melihat bahwa di akhir zaman, ketika akhir zaman terjadi, itu bukan hanya sekadar yang kita dengar-dengar cerita yang mengerikan dan menakutkan, enggak. Bagi anak-anak Tuhan, akhir zaman juga ini sebenarnya bicara tentang kemenangan besar. Kemenangan besar dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan terlalu ngeri melihat akhir zaman ini. Nggak perlu seperti itu. Sebenarnya anak Tuhan kita waspada. Tetapi akhir zaman itu adalah hari kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Karena Yesus datang kedua kali menaklukkan dunia ini terhadap dosa-dosanya. Dia mendirikan kerajaannya yang ajaib dan besar itu. Kerajaan Allah berdiri teguh di muka bumi ini. Dan kita para pengikutnya. Jadi kenapa kita harus terlalu takut dan terlalu gentar menghadapi akhir zaman ini? Yang harus takut itu adalah mereka yang belum menjadi anak Tuhan, yang nggak serius mengikut Tuhan, sehingga dia bisa ragu-ragu. Aku ini nanti masuk surga apa enggak? Tapi bagi Anda yang telah menjadi anak Tuhan, menjadi murid Kristus, yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan Yesus, akhir zaman bukan ancaman buat Anda. Tetapi sekali lagi, akhir zaman itu adalah hari kemenangan yang harus kita nanti-nantikan dan kita syukuri. Lebih daripada itu adalah hari di mana kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Kita akan menaiki panggung yang dibangun oleh Tuhan, takhta pengadilan Allah, dan di situ kita akan mendapatkan reward, mendapatkan upah, mendapatkan mahkota dari setiap bagian iman yang kita lakukan di muka bumi ini. Jadi ini suatu hal yang sangat penuh sukacita bagi setiap anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagi kita pada saat ini, apakah kita meyakini, kita menikmati paling tidak 5 jenis mahkota yang Tuhan kasih contoh dalam Alkitab ini? Kita nikmati dalam kehidupan kita. Apakah sungguh-sungguh kita yakini saya mendapatkan mahkota-mahkota yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan janjikan untuk dimiliki oleh anak-anak Tuhan? Kan enak sekali ya, mengiring Tuhan dan kita mendapatkan mahkota itu. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengingat bagaimana Yesus Kristus ketika dia memikul salib,
Yesus Kristus itu diberikan mahkota duri. Itu mahkota duri itu melambangkan penderitaan Kristus, ditancapkan di kepalanya. Tetapi ketika kita menjadi anak Tuhan, kita diberikan mahkota kemuliaan dari Tuhan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan dan sebagainya. Berkat Tuhan yang sangat besar. Tuhan terlalu baik sebenarnya dalam kehidupan kita. Nah, kalau bicara tentang mahkota di dalam Alkitab, paling tidak ada dua kata yang perlu kita perhatikan, yaitu kata diadema. Itu mahkota biasa yang biasanya dipakai oleh raja atau ratu yang suka diungkapkan dalam Alkitab. Tetapi ada mahkota yang diberikan nanti untuk setiap anak-anak Tuhan. Dan dia menggunakan istilah yang luar biasa menarik. Mahkota ini menggunakan bahasa Yunani dengan istilah yang sangat menarik, yaitu Stepanos. Stepanos. Nah, mahkota seperti inilah yang nantinya akan kita terima ketika di takhta pengadilan Kristus. Kita akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan seperti itu, mendapatkan upah seperti itu. Kata Stepanos ini adalah mahkota yang zaman dulu di Yunani pada waktu itu, di Romawi pada waktu itu, setiap mereka yang mengikuti pertandingan dan ketika dia menang, maka dia akan disematkan mahkota yang biasanya terbuat dari karangan bunga atau dari daun laurel. Dibentuk seperti mahkota, bulat dan dikasih bagi pemenang. Jadi kita lihat bahwa Stepanos ini, mahkota yang dimaksudkan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah suatu penghargaan, pemberian karena kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya Anda sebagai anak Tuhan so pasti menikmati mahkota dari Tuhan. Mahkota yang langsung Tuhan berikan dalam kehidupan kita ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Hasil dari perjuangan, hasil daripada upah, hadiah dari kesetiaan kita mengiring Tuhan Yesus Kristus. Nah, mahkota-mahkota apa saja yang Tuhan ungkapkan di Alkitab, yang nantinya Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kita kan ingin mengetahuinya. Kan gak apa-apa sekali-sekali lah kita melihat upahnya itu seperti apa ya. Kita ngiring Tuhan Yesus Kristus, kita melayani Tuhan, kita cari wajah Tuhan, dan ternyata Tuhan mau kasih penghargaan, mau kasih upah, kasih reward, kasih hadiah. Kenapa tidak kalau kita tidak mau belajar? Kita kan perlu tahu, kira-kira apa ya? Kan nggak salah ya. Kira apa sih mahkotanya, apa sih hadiahnya? Rupanya bukan sesuatu yang surprise, karena Tuhan sudah mengungkapkan itu kepada kita. Orang yang setia mengiring Tuhan, yang tetap kuat dalam Tuhan, yang tetap mau menjalani kehidupannya bersama Tuhan, Tuhan menyediakan paling tidak 5 jenis mahkota karena kita mengalami kemenangan dari Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan pelajari hal-hal ini. Tapi sebelumnya, saya ingin melihat di kolom komentar yang ada, di live chat yang ada, sudah ada anak-anak Tuhan yang menyapa kita di hari Minggu yang indah ini. Puji Tuhan, di sini sudah ada Ibu Suryati Setiawan. Shalom, happy Sunday all, haleluya. Dari Ibu Magdalena Subianto. You will be glorious crown in the Lord's hand and a royal diadem in the palm of your God. Ya, puji Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa. Tuhan punya mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Ibu Magdalena Subianto dan Ibu Sutarina Sugi. Selamat pagi Pak James, Tuhan Yesus memberkati. Dari Pak Yahya Prawoto, Shalom, selamat pagi Pastor James. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Dari Pak Yosef Hall, Shalom Pak James, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati Pak Yosef. Ibu Rina Hall. Dari Ibu Lydia Wibawa, selamat pagi Pastor James, juga semua rekan-rekan di Daily Hope. Puji Tuhan, hari ini kita merenungkan My Crowns. Wow, mahkota surgawi. Yes, amin. Mari kita terima mahkota surgawi. Amin. Dari Ibu Nur Maria Siltohang, selamat pagi Pastor James. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Ibu Nur Maria. Ayo kita semangat. Tuhan menyediakan 5 mahkota bagi kita. Mari kita nikmati itu. Kita rasakan itu. Kita imani itu. Kita akan mendapatkannya. Kita akan belajar 5 mahkota surgawi. Yang pertama adalah mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran. Mari kita lihat di 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, kata Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Jadi, jenis pertama, dalam firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa kita mendapatkan mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran ini dinikmati, dimiliki oleh setiap anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hayatnya. Karena Paulus berkata begitu, aku telah memelihara iman dan sekarang telah tersedia. Dia imani, telah berarti sudah dapat, meskipun belum. Ya, already but not yet. Telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini bukan hanya Paulus yang mendapatkannya, tapi Paulus menegaskan bahwa hal ini juga bukan hanya kepadaku, kata Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang percaya Tuhan Yesus, yang mengharapkan kedatangannya pada kali yang kedua, yang mengharapkan zaman ini berakhir, Yesus datang pada kali yang kedua. Saudara, kita harus bersuka cita. Ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menyediakan kepada kita mahkota kebenaran. Sehingga waktu kita menghadap takhta panggilan Kristus, itu bukan tentang menghakimi masuk neraka atau masuk surga, tetapi untuk melihat siapakah orang-orang yang layak mendapatkan mahkota. Ternyata itu untuk Anda. Karena Anda percaya Tuhan Yesus, so pasti Anda punya mahkota kebenaran. Oleh sebab itu, peliharalah iman kita. Tetap setia mengiring Tuhan. Karena Tuhan akan menghargai kesetiaan kita. Kita setia sampai mati, maka kita peroleh mahkota kehidupan. Mahkota kebenaran ini Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi pada saat ini, saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan sungguh menghargai kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus sungguh memperhatikan hidup kita. Dia sungguh menghargai perjuangan imanmu, kesetiaanmu mengiring Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan menjadi orang-orang pemenang, mendapatkan Stepanos, yaitu suatu mahkota. Karena engkau menang, karena engkau berhasil untuk melakukan perjuangan imanmu sampai akhir hayatmu tetap setia mengikut Tuhan, maka engkau akan menikmati mahkota kebenaran. Dan yang berikutnya adalah mahkota kehidupan. Tuhan menyediakan juga jenis yang berikutnya, yaitu mahkota kehidupan. Apa yang dimaksud dengan mahkota kehidupan itu? Mari kita lihat Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ketika kita dalam pencobaan, ketika kita dalam ujian yang sangat berat, ketika kita punya pergumulan yang sangat rumit, bertahanlah dalam pencobaan. Tetap kuat dalam pencobaan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau berjalan sendirian. Tuhan pasti memberikan kekuatan dan kemampuan. Dan lebih daripada itu, ketika kita menang atas pencobaan, kita bukan hanya diberkati karena menikmati pertolongan Tuhan, tetapi nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Ini janji firman Tuhan. Mahkota kehidupan bagi mereka yang tetap bertahan di dalam tekanan, di dalam pergumulan, di dalam pencobaan, di tengah-tengah ujian, tetap bertahan untuk setia mengikut Tuhan. Maka Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan bagi mereka yang merasakan melakukannya. Saudaraku, dan bisa jadi itu adalah Anda. Ketika engkau sedang dalam ujian yang berat, sedang dalam pergumulan yang berat, lihatlah hasil dari ujian pergumulan hidupmu. Tuhan menyediakan mahkota kehidupan, sehingga kita tidak selamanya terus hati kita gundah gulana dengan pencobaan ini. Kita akan berkata, Tuhan, Engkau mengizinkan pencobaan ini terjadi di dalam kehidupanku.
Karena Engkau pasti sudah menyediakan yang terbaik dalam hidupku. Yang terbaik untuk membentuk imanku, dan ternyata juga nanti Yesus Kristus datang kedua kali, Dia menyediakan sebuah mahkota bagi kita. Jadi ini double berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang diizinkan harus melewati tekanan yang berat dalam hidupnya. Ini mestinya memberikan sukacita di hati. Karena Paulus juga pernah berkata bahwa dia bersyukur karena dia memiliki tanda-tanda penderitaan Kristus di dalam tubuhnya. Karena dia tetap bertahan dalam kesusahan, tetap bertahan dalam tekanan untuk tetap setia mengiring Tuhan. Ketika seseorang yang mengiring Tuhan dan banyak hambatan, mungkin orang di dekatnya mencemooh dia, ngapain sih jadi anak Tuhan? Ngapain sih susah-susah seperti itu? Ya, anak Tuhan begini hasilnya. Mungkin mendapatkan tekanan dan diremehkan dan sebagainya. Imanmu mungkin tidak dihargai oleh orang lain. Mungkin diketawain sama orang lain. Disepelekan dan sebagainya. Saudaraku, tetap kuat dalam Tuhan. Jangan mundur. Karena kita berarti punya kesempatan seperti yang dirasakan oleh Paulus. Dan Paulus berbangga hati karena ada tanda-tanda penderitaan Kristus dalam tubuhnya. Kita juga harus mensyukuri setiap pergumulan yang harus kita lewati. Karena kita percaya, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kita merasakan bagaimana penderitaan Kristus. Ada tanda-tanda penderitaan Kristus dalam kisah-kisah hidupmu. Dan saya percaya itu akan menjadi sukacita bagi kita. Kita akan mensyukuri, puji Tuhan. Karena imanku, saya harus melewati kesusahan seperti ini. Karena masalah imanku ini yang harus saya pertahankan teguh. Maka banyak orang yang gak suka menghalangi hidup saya. Mengata-ngatai hidup saya, tidak masalah. Karena kita bisa menikmati berkat yang berbeda dibandingkan orang lain. Tuhan terima kasih, ini suatu kesempatan bagi saya untuk belajar setia. Dan Tuhan menyediakan mahkota bagi Anda. Saudara, otomatis kita punya cara pandang yang berbeda ketika sedang menghadapi persoalan dan pergumulan. Tetap kuat dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Dan percayalah, Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi Anda yang tetap bertahan di tengah-tengah pencobaan. Dan yang berikutnya saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kepada kita mahkota abadi. Mahkota abadi. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 mengatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ini ilustrasi dari Paulus. Orang kalau ikut pertandingan, dia menguasai diri dalam berbagai hal. Dia menahan diri untuk makan makanan yang sehat, bukan junk food. Dia menahan diri untuk begadang, istirahat cukup, latihan sampai 8 jam per hari, supaya betul-betul fit dan menguasai tentang bagian yang akan dia ikut pertandingan. Itu kan penguasaan diri. Untuk apa? Tujuannya apa? Supaya menjadi juara 1, juara 2, supaya mendapatkan mahkota kemenangan. Kan olahragawati melakukan hal itu. Nah, ini menjadi contoh juga. Kita juga menguasai diri kita dalam berbagai hal karena Tuhan menjanjikan bahwa kita akan memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi mahkota abadi bicara tentang bagaimana kita menguasai diri dalam segala hal untuk tetap hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menguasai diri kita, kita atur hidup kita atur keinginan kita agar selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan keinginan Tuhan, maka Tuhan menghargai hal itu. Tuhan menghormati usaha itu, dan Tuhan akan memberikan mahkota abadi kepada mereka yang mau melatih dirinya, menguasai diri mereka untuk sampai pada tujuan imannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, semestinya kita bersyukur. Ternyata di tengah-tengah perjuangan kita, Tuhan bukan sekadar saja memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kemampuan untuk melewati pergumulan itu, tetapi di balik itu juga Tuhan menyediakan mahkota kepada kita. Mahkota abadi yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan Yesus.
Mengapa tidak kita bersyukur? Di tengah-tengah kita sedang mengendalikan diri, di tengah-tengah kita sedang mengatur hidup kita, tidak mengikuti emosi kita, tidak mengikuti keinginan daging kita, tidak mengikuti keinginan manusiawi kita, tidak mengikuti mau-maunya kita. Kita melakukan itu, ternyata Tuhan menghargainya. Tuhan menghormatinya. Banyak orang melakukan hal-hal yang baik, tetapi tidak dihargai oleh orang-orang sekitarnya. Banyak orang melakukan hal-hal yang positif, tetapi tidak dihargai oleh pemimpinnya. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang good, yang bermanfaat, tapi mungkin tidak terlalu dihargai oleh suami atau istrinya. Atau anak-anak tidak merasa dihargai oleh orang tuanya dengan semestinya. Tetapi ketika engkau sedang berjuang, mempertahankan imanmu, mengatur diri biar sesuai selaras dengan firman Tuhan, perjuanganmu ini dihargai oleh Tuhan. Dihargai dan dihormati oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan hadiah kepada kita, yaitu mahkota abadi. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita setia menselaraskan hati, pikiran, dan perbuatan kita menurut kehendak Tuhan. Percayalah, apa yang engkau lakukan itu tidak akan sia-sia. Tuhan menyediakan mahkota abadi kepada mereka yang mau mengatur dirinya melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, saudaraku, Tuhan menyediakan mahkota yang keempat. Apa itu? Mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan. Kita lihat firman Tuhan, 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-19. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-19. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami, kata Paulus, di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya. Nah, ini dia yang kita bahas tadi. Kalau bukan kamu, kata Paulus. Jadi dia bercerita nanti di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Nah, itu namanya takhta pengadilan Kristus bagi anak-anak Tuhan. Apakah kemegahan yang kita miliki? Paulus lagi menyentuh hati kita. Kalau ketemu Tuhan Yesus muka dengan muka, apa kemegahan yang kita miliki? Dan Paulus berkata, kemegahan yang dia miliki adalah kamu. Siapa itu kamu? Itu jemaat di Tesalonika. Kenapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dilayani oleh Paulus dan mereka dimenangkan. Jadi, mahkota kemegahan ini berbicara tentang mahkota yang diberikan oleh Tuhan untuk mereka yang mau mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil untuk memenangkan orang-orang yang tersesat. Dan itu menjadi mahkota kemegahan bagi setiap orang yang terlibat di dalam penginjilan, yang terlibat untuk berdoa, untuk menginjili, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, di takhta pengadilan Kristus, di bema itu, di panggung pegelaran untuk pemberian hadiah, Anda akan mendapatkan mahkota kemegahan. Ketika digelar panggung itu untuk memberikan reward setiap anak Tuhan, ketika engkau ambil bagian dalam memenangkan jiwa-jiwa, engkau akan menikmati mahkota kemegahan. Indah bukan? Jadi pastikan Anda ambil bagian juga buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk mendoakan orang-orang yang terhilang. Untuk Anda men-sharingkan isi hatimu, pengalaman imanmu dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk menginjili mereka. Untuk membawa mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus. Agar mereka dapat dimenangkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dan engkau nanti, ketika menghadap Tuhan Yesus Kristus, engkau akan melihat bagaimana indahnya Tuhan memberikan hadiah, penghargaan kepadamu, memberikan upah kepadamu dengan mahkota kemegahan. Kita masih punya kesempatan untuk menikmati semuanya ini, bukan? Selama kita masih hidup di dunia ini, doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan orang tuamu, doakan keluargamu.
Bicara kepada mereka, bicara kepada teman-teman sekitarmu. Jangan sampai mereka masuk neraka. Mereka harus mendengarkan Injil keselamatan. Kita doakan biar Roh Kudus menjamah hati mereka agar mereka diselamatkan. Dan upaya yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia. Karena firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Selanjutnya, Tuhan menghargai usaha kita ini. Dengan Dia akan memberikan kepada Anda mahkota kemegahan. Coba pikir-pikir, saya sudah melakukankah tugas penginjilan ini? Saya sudah mendukungkah tugas-tugas penyampaian firman Tuhan yang dilakukan selama ini? Saya sudah ambil bagiankah? Kalau sudah, saya sangat percaya mahkota kemegahan akan engkau nikmati ketika engkau fokus juga ambil bagian untuk memenangkan orang-orang yang terhilang. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan juga kita rindu orang yang belum diselamatkan dapat diselamatkan. Bangkitkan rasa kerinduan itu. Dan saya sangat percaya Tuhan akan menghargainya dengan mahkota kemegahan. Jadi saudaraku, kita telah belajar pada saat ini tentang 5 mahkota yang Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan di takhta pengadilan Kristus. Memang membahas akhir zaman ini menarik ya. Tapi memang lebih baik kita bahas akhir zaman untuk sesuatu yang sudah Tuhan bukakan. Gak perlu ditebak-tebak. Ini 5 jenis mahkota dari Tuhan ini sudah jelas. Tuhan katakan kepada kita. Yaitu mahkota kebenaran. Karena orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Mahkota kehidupan. Bagi mereka yang tetap bertahan dalam pencobaan, dalam pergumulan, tetap setia kepada Tuhan. Dan juga mahkota abadi. Bagi mereka yang mau hidup kudus, gak mau hidup sembarangan, yang mau menguasai dirinya biar selaras dengan Tuhan, punya kebenaran, yang mau hidup suci dan kudus, Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Latih dirimu untuk itu, karena Tuhan akan menghargai dan menghormatinya. Dan yang berikutnya adalah mahkota abadi, mahkota kemegahan. Ketika kita ambil bagian di dalam memenangkan jiwa-jiwa. Dan yang terakhir adalah mahkota kemuliaan. Ini jenis mahkota berikutnya. Ini mahkota abadi semua. Mahkota kemuliaan. Dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi mahkota ini mahkota abadi. Tidak seperti Stefanos, yaitu mahkota yang dibuat dari karangan bunga atau dari daun laurel, dan disematkan kepada mereka yang menang pertandingan. Itu kan mahkota seperti itu mungkin sore sudah layu. Sudah layu. Sudah kering. Besok sudah kering. Sudah selesai. Tetapi mahkota yang Tuhan mau berikan kepada kita dikatakan mahkota yang tidak dapat layu. Bersifat kekal untuk selamanya. Dan khususnya untuk mahkota kemuliaan ini menegaskan tentang setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian untuk menggembalakan orang lain, maka mereka akan menikmati mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Indah bukan? Usaha Anda, pergumulan Anda kepada orang-orang, kepada anak-anak Tuhan yang masih dalam pergumulan, yang perlu mengalami breakthrough, engkau mendoakan dia. Engkau menjadi mentor terhadap kehidupannya. Engkau memuridkan mereka. Engkau menggiring mereka untuk bisa menikmati firman Tuhan. Untuk bisa bertumbuh iman mereka. Untuk hati mereka makin kenal Tuhan. Engkau menolong mereka bagaimana berdoa yang baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Engkau membantu mereka untuk menjelaskan ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin mereka masih bingung, kurang untuk memahaminya. Engkau menolong mereka untuk mencari tahu kehendak Tuhan, untuk mendapatkan solusi dari persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi.
Engkau menolong mereka untuk membuat mereka mendapatkan keringanan dari beban-beban hidup yang menghimpit mereka. Engkau membantu mereka untuk menseringkan kebenaran firman Tuhan, agar mereka yang sedang sedih, sedang putus asa, bisa menikmati damai sejahtera, bisa menikmati sukacita, bisa tetap punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Engkau mendoakan mereka agar mereka dijauhkan dari hal yang jahat, agar mereka tidak diganggu oleh kuasa kegelapan, agar mereka mempunyai hikmat dan pertimbangan dari setiap godaan-godaan dunia ini. Engkau berusaha agar mereka bertumbuh menjadi dewasa dalam kerohanian mereka. Itu namanya kita ambil bagian di dalam mengembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus Kristus. Meskipun, sekali lagi, meskipun jabatanmu bukan seorang gembala, tetapi Anda berperan, berfungsi seperti seorang gembala terhadap anak-anak Tuhan yang lainnya. Tuhan kan tidak melihat jabatan. Tuhan melihat fungsinya, peran kita, fungsi kita. Ketika kita berfungsi seperti seorang gembala yang menggembalakan domba-domba, maka Tuhan menghargai jeri lelamu. Tuhan menghargai itu, dan Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaan. Engkau mendorong, mengencourage, menguatkan orang. Misalnya lewat WA, lewat telepon bisa sampai 1 jam. Engkau menguatkan mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tengah malam engkau mendoakan mereka. Pagi-pagi engkau mendoakan mereka. Engkau membagikan firman Tuhan. Engkau menghiburkan mereka. Itu sudah ambil bagian sebagai kegiatan pengembalaan. Di tengah-tengah kesusahan mereka, engkau ada di situ. Di tengah-tengah pergumulan mereka, engkau hadir di situ. Sama-sama bergandengan tangan untuk memberikan kekuatan. Itu namanya engkau telah mengambil bagian di dalam kegiatan pengembalaan. Meskipun engkau tidak punya jabatan sebagai seorang gembala, it's okay. Apalagi punya status sebagai seorang gembala, ayo bersemangat untuk melakukannya. Suatu penghormatan untuk bisa melayani domba-dombanya Tuhan. Itu berkat Tuhan yang besar dan ajaib. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di mana kita bisa mempraktikkan ini? Untuk bisa menikmati mahkota kemuliaan nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Kepada siapa? Sebenarnya nggak repot-repot amat. Kalau Anda kepala rumah tangga, Anda mengayomi, mendorong anak-anakmu, istrimu untuk mengasihi Tuhan, digembalakan mereka dengan memberikan kekuatan, memberikan firman, mengingatkan mereka, mendoakan mereka, engkau sudah ambil bagian dalam hal fungsi pengembalaan. Begitu juga istri, begitu juga anak-anak. Jadi jangan tunggu, aduh kapan saya ditabiskan. Nggak ada urusannya yang begitu-begitu. Itu cuma tata kelola gereja, tata usaha gereja, ya. Tetapi sebagai anak Tuhan kita bisa berperan kok, tanpa harus melihat status. Engkau bisa menggembalakan di rumahmu. Engkau bisa menggembalakan di lingkunganmu. Engkau bisa menggembalakan dengan sesama anggota tubuh Kristus, anggota jemaat dalam pelayanan. Engkau bisa menjadi menggembalakan di tengah-tengah pekerjaanmu. Engkau menemukan banyak orang kan? Banyak anak-anak Tuhan yang perlu diberikan semangat, kekuatan, dibutuhkan memberikan air yang segar dalam kehidupan mereka. Karena mungkin mereka sudah merasa hidup mereka seperti di padang gurun. Engkau berperan di situ. Berarti kita sudah mengambil bagian menjadi seorang gembala, berfungsi sebagai seorang gembala. Meskipun namamu tidak disebut sebagai gembala, tapi kita ambil bagian di dalamnya. Tujuannya kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini agar Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan menyediakan juga reward kepada kita. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Saudaraku, dari 5 mahkota ini, yaitu mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota abadi, mahkota kemegahan, dan mahkota kemuliaan. Sungguhkah kita mau memikirkannya? Sungguhkah kita mau meresapinya? Sungguhkah kita mau untuk mendapatkannya ketika Yesus datang pada kali yang kedua?
setiap anak-anak Tuhan, bukan hanya pendeta, tapi setiap anak-anak Tuhan mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati 5 jenis mahkota ini. Karena kita bisa berperan untuk melakukan setiap tugas-tugas ini. Kita bisa tetap menjadi anak Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Kita tetap bisa bertahan dengan kekuatan Tuhan dalam setiap pergumulan. Kita bisa melatih diri kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita bisa ambil bagian untuk memenangkan jiwa-jiwa dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita bisa mengembalakan orang-orang di sekitar kita agar kuat imannya. Semua hal ini bukan sesuatu yang ruwet untuk dikerjakan. Setiap anak-anak Tuhan dapat ambil bagian untuk melakukannya. Dan satu saat nanti, ketika Kristus datang pada kali yang kedua, ketika di takhta pengadilan Kristus, di dalam perjamuan anak domba Allah, ada panggung yang digelar, namamu disebut, dan engkau tidak merasa malu menghadap Tuhan. Karena engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan akan menghargai, memberikan upah, memberikan reward dari setiap usaha imanmu dengan berbagai mahkota yang telah Tuhan janjikan untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Ayo, di sini kita belajar untuk fokus pada urusan kekekalan. Kita tidak perlu mengejar mahkota-mahkota yang fana, yang gampang layu. Kita dapat hari ini bisa diambil orang besok. Kita mendapatkan penghargaan A, B, C, dan D bisa lenyap juga. Piala-piala penghargaan itu bisa hanyut di bawah banjir. Kalau ada banjir, rusak semua, bekarat semua. Tapi kita mau mencari yang bersifat kekal. Paling tidak 5 mahkota ini kita telah pelajari bersama di pagi hari ini. Ini bersifat kekal. Nggak bisa dicuri, nggak akan layu. Mengapa kita tidak fokus untuk urusan-urusan kekekalan? Sekaranglah waktunya. Kita mau datang dekat dengan Tuhan, kita bersuruh kepada Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, aku punya kesempatan untuk menikmati mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan, mahkota-mahkota surgawi yang Tuhan sediakan. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan hidupku, waktuku, talenta, karunia-karunia roh yang Tuhan berikan untuk mengejar mahkota-mahkota surgawi yang Tuhan telah janjikan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menyia-nyiakan semua perlengkapan senjata Allah, semua kesempatan yang Tuhan berikan untuk mendapatkan mahkota-mahkota surgawi yang telah Tuhan janjikan. Jangan sampai terlewatkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda diberkati dalam kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menjadi berkat juga bagi orang lain, agar orang lain juga memikirkan tentang 5 mahkota surgawi, dan mereka mau untuk menggapainya. Sharing link khotbah ini kepada orang-orang yang kita kasihi, agar mereka turut diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dan jangan lupa juga untuk subscribe, tekan like, dan tekan lonceng, untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal untuk mendengarkan penyampaian firman Tuhan, agar Anda tidak terlewatkan di Jepro Daily Hope Perenungan Pagi. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa pada saat ini, tapi sebelumnya kita akan melihat di kolom chatting, kolom komentar yang ada. Sudah ada anak Tuhan yang telah menyapa kita. Di sini sudah ada Ibu Ana Siagian. Selamat hari Minggu, Pastor James. Ya, puji Tuhan Ibu Ana. Dan juga sudah ada Ibu Foni Kolondam. Shalom, puji Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Ibu Vena Andriani, yes, puji Tuhan. Mari kita terima mahkota dari Tuhan Yesus sebagai hasil akhir dari kita tetap setia dan tetap taat dalam ikut Tuhan dengan iman percaya kita. Amazing Grace. Dari Grita Nia Ramli. Shalom, selamat pagi. Aku percaya pasti ada jalan karena Tuhan buka jalan. Amin. Grita, Tuhan pasti menyediakan mahkota surgawi buat Anda. Dan Ibu Vena Andriani, amin. Firman Tuhan dahsyat memberkati kita semuanya. Terima kasih Ibu Vena. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ada lagi dari Ibu Suryati Setiawan, amin. Marilah kita mengejar 5 mahkota yang sudah Tuhan sediakan, Tuhan janjikan untuk kita, bagi yang setia dan taat melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita harus mengejar hal ini. Tuhan sudah sediakan kok. Daripada kita mengejar angan-angan yang gak pasti, mengejar angan-angan yang nantinya juga akan lenyap, akan layu, akan dimakan oleh ngengat dan karat. Yang ini nih, 5 mahkota ini,
bersifat kekal dan Tuhan yang janjikan. Tuhan sediakan. Kenapa kita tidak mengejarnya? Kenapa kita tidak berusaha untuk mendapatkannya? Sayang sekali. Ayo saudaraku, saya mendorong kita untuk melakukannya, untuk mendapatkannya nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Puji Tuhan, saudara. Dan mohon maaf, ada gangguan audio sedikit dari awal, tapi kita terus berdoa supaya makin hari pelayanan makin disempurnakan Tuhan dan makin memberkati banyak orang. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini, biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan kami, agar kami terus setia kepada Tuhan, agar kami terus memikirkan hal-hal yang bersifat kekal. Ada mahkota-mahkota surgawi yang Tuhan janjikan bagi kami, yang mau taat dan melakukan firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami tetap terus setia memelihara iman kami, agar kami menikmati mahkota kebenaran. Tuhan tolong kami Bapa, agar kami tetap bertahan dalam pencobaan dengan bergantung kepada Tuhan, agar kami menikmati mahkota kehidupan. Tuhan tolong kami Bapa, agar kami belajar untuk taat, untuk hidup kudus, memperhatikan kesucian hidup kami, agar kami bisa menikmati mahkota abadi yang telah Tuhan janjikan kepada anak-anaknya. Tuhan ajarkan kami Tuhan, agar kami sebagai anak-anak Tuhan ambil bagian untuk memenangkan jiwa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, agar kami juga menikmati mahkota kemegahan karena kami ambil bagian untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan Tuhan tolong kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi teladan, menjadi orang-orang yang memperhatikan domba-domba yang lain, menguatkan, mengurus mereka, memberikan kekuatan iman, mendorong mereka untuk maju dalam Tuhan, agar kami juga punya kesempatan untuk mendapatkan mahkota kemuliaan yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan setiap orang yang mau ambil bagian di dalam pengembalaan. Tuhan berkati kami semuanya. Hamba berdoa Tuhan memberkati Ibu Veina Andriani, Ibu Jenny Maukar, Ibu Heli Tulango, Ibu Tuti Ananingsi, Bapak Gregory Manopo, Ibu Magdalena Subianto, Ibu Heni Lego, Pak Christian Rawis. Tuhan berkati dengan kekuatan dan kemurahan Tuhan, agar kami semuanya fokus pada urusan-urusan kekekalan, bukan pada urusan-urusan duniawi. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan upah, akan memberikan mahkota surgawi bagi kami semuanya. Tuhan memberkati juga Ibu Suryati Setiawan, Ibu Sutarina Sugi, Bapak Yosef Hall, Bapak Yaya Prahwoto, Ibu Lydia Wibawa, Ibu Normaria Sitohang, Ibu Ana Siagian, Ibu Foni Kolondam, dan Grita Nia Ramli. Berkati Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan, dengan kemampuan untuk mengiring Tuhan, untuk mendapatkan janji-janji Tuhan, untuk menikmati mahkota-mahkota surgawi yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau setia dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Kita bertemu besok pagi jam 5 pagi dalam siaran langsung Daily Hope Renungan Pagi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.